Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua tetap dalam kondisi sehat walafiat, dalam lindungan Allah, dan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadahnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita dahulukan dengan membaca basmalah ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa, doa belajar masing-masing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pastikan sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian sudah melaksanakan pembiasaan paginya seperti biasa, yaitu dengan sholat duha, zikir al-masurat, dan tadarus Al-Quran. Jangan sampai kalian tinggalkan pembiasaan tersebut ya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah ya. Sebelumnya ada yang tahu apakah itu jujur, amanah, dan istiqomah? Baiklah, kalian pahami materi kali ini. Jika ada yang poin-poin yang penting, silahkan ditulis di buku tulis. Oke, di sini yang pertama yaitu pengertian jujur. Jujur merupakan suatu kesesuaian antara sikap, perkataan, dan perilaku. Kesesuaian ini berkaitan erat dengan hati nurani. Jadi jujur di sini yaitu antara perkataan dengan perbuatannya itu sama, sesuai dengan realitanya dan sesuai dengan kenyataannya. Tidak ada yang dibuat-buatnya. Dalam bahasa Arab, perilaku jujur merupakan makna dari kata asidku yang berarti benar atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa perilaku jujur artinya dapat dipercaya, tidak sombong, lurus hati, berkata apa adanya, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Nah, jadi jujur di sini itu antara sikap kita, perbuatan kita dengan ucapan kita itu sesuai ya. Misalkan ditanya oleh guru, apakah kalian sudah sholat duha? Jawabannya sudah bu, tapi kenyataan perbuatannya kalian tidak melakukan sholat duha, maka itu bukan dikatakan jujur. Kalau yang namanya jujur itu antara perbuatan dengan perkataan itu sesuai dengan realitanya, sesuai yang terjadi, sesuai yang dikerjakan, seperti itu ya. Oke, di sini ada dalil tentang jujur, ada hadis yang terkait, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inna birra yahdi ilal jannah. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Jadi ketika kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menerapkan perilaku jujur pada kehidupan kita sehari-hari. Tanamkan pada diri kalian, kita harus berperilaku jujur, karena jujur di sini merupakan keberhasilan suatu usaha kita. Jika kita memiliki prinsip bahwa kita itu selalu jujur, maka kehidupan kita di suatu saat nanti akan berkah, akan berhasil, dan akan sukses ya, karena kunci keberhasilan yaitu kejujuran. Oke. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk perilaku jujur. Bentuk-bentuk perilaku jujur ini di sini ada 3. Yang pertama yaitu jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan di sini yaitu melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukannya dengan curang. Jadi ketika kita melakukan perbuatan itu tidak dilandasi dengan kecurangan. Misalkan kalian ulangan PAI. Nah, kalau ulangan PAI kalian nyontek, lihat buku, maka itu perbuatan tidak jujur karena di dalamnya ada kecurangan.
ya. Maka dari itu kita harus berperilaku jujur. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan di sini yaitu berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dan sesuai dengan isi hati. Jadi dengan isi hati kita itu harus sesuai perkataannya. Perkataan harus sesuai dengan kenyataan. Jangan kenyataannya seperti apa, perkataannya seperti apa. Jangan seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu jujur dalam berniat. Jujur dalam berniat di sini yaitu melakukan sesuatu dengan tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatannya. Ya. Jadi kita harus dilandasi dengan keikhlasan, dengan ketulusan dalam perkataan dan perbuatannya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada hikmah perilaku jujur. Ketika kita melakukan perilaku jujur, maka kita mendapatkan hikmah. Yang pertama, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dipercaya orang lain. Jelas ya bahwa ketika kita jujur, maka banyak orang lain yang percaya kepada kita. Yang ketiga, hidup menjadi tenang. Yang keempat, memperoleh kepercayaan diri. Dan yang kelima, memupuk kemandirian. Ya. Jadi inilah hikmah ketika kita melakukan perilaku jujur. Apa itu hikmah? Hikmah itu yang dapat diambil, yang dapat kita pelajari dari perilaku jujur ini. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya di sini ada amanah. Amanah di sini yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi itu amanah secara etimologi berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut terminologi amanah yaitu sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Jadi amanah itu kita harus jaga, kita harus pelihara, harus sampai kepada orang yang menerimanya, baik itu amanah ucapan maupun amanah berupa barang dan berupa lainnya, kita harus sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oke, di sini ada bentuk-bentuk perilaku amanah yaitu ada 3. Yang pertama, amanah terhadap Allah. Apa itu amanah terhadap Allah? Amanah terhadap Allah ini yaitu melihara semua ketentuan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Jadi Allah itu mengamanahi kepada kita agar kita itu hidup di dunia itu untuk beribadah, yaitu dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ada amanah terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia itu yaitu mengembalikan titipan kepada yang mempunyainya, tidak menipu dan berlaku curang, menjaga rahasia, serta mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Nah, jadi amanah terhadap sesama manusia itu misalkan ibu mengamanahi kepada kalian harus mengerjakan tugas dan besok harus selesai, berarti itu amanah yang harus kalian kerjakan. Misalkan orang tua kalian mengamanahi bayarkan uang ini untuk menabung. Nah, silakan bayarkan uangnya untuk menabung, jangan untuk dijajankan. Karena kalau kamu digunakan untuk jajan untuk yang lainnya, maka berarti kamu tidak amanah. Itu ya. Dan yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah terhadap diri sendiri ini yaitu berbuat yang terbaik dan bermanfaat bagi dirinya untuk urusan agama maupun dunia. Jadi memberikan yang terbaik dan bermanfaat bagi diri kita. Itulah amanah terhadap diri kita sendiri. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya hikmah perilaku amanah. Hikmah perilaku amanah di sini yang pertama dipercaya orang lain. Ya. Pastinya ketika kita amanah pasti kita dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, yaitu memperoleh simpati dari orang lain. Yang ketiga, yaitu memperoleh kesuksesan hidup dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya istiqomah. Apa itu istiqomah?
Istiqomah di sini berarti kukuh pada pendirian dan konsisten dalam tindakannya. Ya, ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Ya, jadi istiqomah di sini itu konsisten, seperti kamu selalu melaksanakan sholat duha, zikir al-masurat, itu dengan konsisten setiap hari selalu kamu kerjakan. Nah, itu yang dinamakan istiqomah di jalan Allah, ya. Oke, di sini ada hikmah perilaku istiqomah. Yang pertama, orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Ya, yang ketiga, orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan perilaku istiqomah. Ketika kita melaksanakan istiqomah, maka insya Allah mendapatkan hikmah sebagai berikut, ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan kalian semua bisa menerapkannya. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.